never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Kali ini akan membahas konsep dasar pengelolaan keuangan daerah, yaitu konsep dasar akuntansi pemerintahan. Setelah pelajaran, baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita masuk konsep dasar akuntansi pemerintahan. Pengertian akuntansi pemerintah itu sendiri, yaitu menurut Rahmat pada tahun 2010, akuntansi pemerintah adalah ilmu akuntansi yang berhubungan dengan lembaga pemerintah dan lembaga lain yang tidak berorientasi memperoleh laba atau keuntungan. Sedangkan menurut Halim tahun 2012 pada halaman bukunya halaman 35, akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pencatatan, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi dari entitas pemerintah daerah. Selanjutnya kita masuk karakteristik akuntansi pemerintah. Yaitu yang pertama, pemerintah tidak berorientasi laba dan treatment akuntansi yang berkaitan dengannya. Kedua, pemerintah membukukan anggaran agar dapat menjadi pedoman pengelolaan keuangan. Lalu yang ketiga, menggunakan lebih dari satu jenis sumber dana atau sumber anggaran. Yang keempat, akuntansi pemerintah membukukan pengeluaran modal untuk pengelolaan aset tetap dalam perkiraan neraca dan hasil operasional. Yang kelima, memiliki standar sendiri yaitu standar akuntansi pemerintah atau SAP dan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, tidak mengakui perkiraan modal dan laba ditahan dalam neraca atau laporan posisi keuangan. Jadi ini merupakan karakteristik dari akuntansi pemerintah. Prinsip standar akuntansi pemerintah daerah, yaitu yang pertama, prinsip basis akuntansi. Akuntansi untuk menyusun laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual untuk mencatat pengakuan pendapatan, laporan operasional atau LO, beban aset, kewajiban, dan ekuitas. Yang kedua, prinsip nilai historis atau historical cost. Penentuan nilai aset adalah jumlah pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar sesuai nilai wajar dari imbalan consideration untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Lalu yang ketiga ada prinsip realisasi atau realization. Pendapatan yang tersedia setelah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah pada suatu tahun anggaran akan direalisasikan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Berikutnya, prinsip standar akuntansi pemerintah daerah berikutnya yaitu yang keempat, prinsip substansi mengungguli bentuk formal. Informasi akuntansi harus disajikan dengan wajar setiap terjadi transaksi, harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi. Prinsip yang kelima yaitu ada prinsip periodisitas. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan dibagi menjadi periode pelaporan agar kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Yang keenam ada prinsip konsistensi.
Penerapan metode pencatatan harus konsisten. Apabila mengganti metode harus dapat memberikan informasi yang lebih baik dibanding sebelumnya. Kita lanjutkan prinsip standar akuntansi pemerintahan daerah berikutnya ada prinsip pengungkapan lengkap atau full disclosure. Laporan keuangan menyajikan informasi secara lengkap sesuai dengan kebutuhan. Laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka atau on the face atau catatan atas laporan keuangan. Yang kedelapan ada prinsip penyajian wajar atau fair presentation. Laporan keuangan harus menyajikan laporan realisasi anggaran atau LRA, laporan perubahan saldo anggaran lebih atau laporan perubahan SAL, saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional yang biasa disingkat LO, laporan arus kas atau LAK, laporan perubahan ekuitas atau LPE, dan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Jadi inilah merupakan prinsip standar akuntansi pemerintah daerah. Kita lanjut masuk ke dalam asumsi dasar akuntansi pemerintah ada 3. Yang pertama, asumsi kemandirian entitas. Lalu yang kedua ada asumsi keseimbangan entitas. Dan yang ketiga, asumsi keterukuran dalam satuan uang atau monetary measurement. Jadi ini merupakan asumsi dasar akuntansi pemerintah. Kita akan lihat berikutnya yaitu persamaan dasar akuntansi pemerintah. Untuk persamaan dasar akuntansi pemerintah, yang menjadi dasarnya yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Lalu aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas dana. Jadi untuk persamaan dasar akuntansi pemerintah, aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas dana. Berikutnya, aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas dana, ditambah pendapatan dikurangi dengan belanja. Lalu berikutnya ada aset ditambah dengan belanja sama dengan kewajiban ditambah ekuitas ditambah dengan pendapatan. Aset ditambah dengan belanja ditambah dengan pengeluaran kas sama dengan kewajiban ditambah ekuitas dana ditambah penerimaan kas. Lalu beban sama dengan belanja laporan operasional ditambah belanja ditambah pengeluaran pembayaran. Pendapatan sama dengan pendapatan laporan operasional ditambah dengan pendapatan laporan realisasi anggaran dan ditambah dengan penerimaan pembayaran. Jadi inilah bentuk persamaan dasar akuntansi pemerintah. Yang awalnya aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas. Selanjutnya kita akan lihat komponen akuntansi pemerintah. Yang pertama ada laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran atau biasa disebut LRA. Pendapatan LRA yaitu penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Belanja yaitu seluruh pengeluaran yang mengurangi entitas dana lancar dan pembayarannya tidak dapat diperoleh kembali oleh pemerintah. Lalu yang ketiga transfer yaitu penerimaan atau pengeluaran uang suatu entitas pelaporan dari atau kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Dan yang terakhir ada pembiayaan atau financing yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran. Selanjutnya, komponen akuntansi berikutnya ada laporan operasional yang biasa disingkat dengan LO.
Pendapatan LO atau laporan operasional yaitu hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayarkan kembali. Beban yaitu penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan berupa pengeluaran kas dan timbulnya kewajiban beban terutang. Lalu berikutnya ada transfer, yaitu penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari atau kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Dan yang terakhir ada akun luar biasa, yaitu pendapatan atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi bukan merupakan operasi biasa. Kita lanjut, komponen akuntansi pemerintahan berikutnya ada neraca. Neraca terdiri dari aset, yaitu sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat yang diharapkan pada masa depan. Lalu ada kewajiban, adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Lalu yang terakhir ada ekuitas, adalah kekayaan bersih yang diketahui dari hasil pengurangan antara nilai aset dan kewajiban. Kita akan lihat komponen akuntansi pemerintahan berikutnya ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas atau LPE adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas pada tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya ada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan atau CALK adalah penjelasan naratif atau perincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan operasional neraca, dan laporan perubahan ekuitas. Jadi ini merupakan komponen akuntansi pemerintah. Itulah tadi pembahasan kita tentang konsep dasar akuntansi pemerintah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.